Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك صدق الله وصدق رسوله. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita telah memasuki malam yang ke 11 atau 10 gitu, 11 pengen cepet-cepet lebaran. Malam ke 10, mudah-mudahan malam ke 10 ini adalah malam yang mulia buat kita semua. Amin. Karena di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib diceritakan oleh Rasulullah apa yang ada di dalam malam ke-10 di bulan suci Ramadan. Kata beliau bahwasanya di malam ke-10 bulan suci Ramadan Allah akan membukakan pintu kebaikan dari dunia dan akhirat. Amin. Amin ya robbal Alamin. Aminnya yang baik. Amin. Jangan amin. Nah, mau ke Bang Abah. Aminnya amin. Jadi arti amin itu banyak loh Pak. Jadi jangan sembarangan kalau kita ngucapin amin selewengan gitu ya. Jawabnya harus benar-benar sesuai dengan kalimat yang sebenarnya. Amin. Sholat juga nggak boleh Bu begitu Bu. Kalau imam lama dikit, amin. Ayo, siapa tuh begitu? Ayo, mana itu ceritanya? Orang tajur katanya. Tajur sebelah mana itu? Pinggiran sini ya. Harta. Itu jangan sampai salah mengucapkan kalimat amin. Amin, terimalah, kabulkanlah doa kami. Gitu kalau amin, apa itu artinya? Ya, kalau kita artiin bisa artinya itu binatang, ya, artinya tolak, artinya percaya, artinya amanah, itu macam-macam amin. Tapi kalau kita ngucapin amin, kalau imam waladdallin, coba aminnya amin. Nah begitu enak. Coba ntar kita dengerin, saya lamain coba. Pengen tahu rakaat pertama saya baca 10 ayat, apa jawaban aminnya? Amin. Masya Allah. Ya, kita mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat malam ini. Amin. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul mahsyar akan dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Amin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Abidin dan pendiri atau pemberi wakaf Bapak Haji Abidin, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah Masjid Mushola Al-Abidin, saya biasa di masjid, jadi jarang di musola. Jadi maklum kalau saya nyebutnya masjid, saya sudah anggap masjid ini gede soalnya. Ya jamaahnya juga udah lebih dari 1 shaf. Berarti ini udah termasuk masjid. Daripada masjid
gede tapi jamaahnya cuma satu shop, itu saya bilang musola. Terbalik, ini mah musola udah seperti masjid. Insya Allah nanti kalau memang kalau sudah banyak jamaahnya, masyarakatnya sudah komplek, sudah padat penduduknya, bisa kita jadikan masjid. Amin ya Rabbal. Dipekarin lagi, dilebarin lagi di masjid, dinaikin lagi ke atas. Insya Allah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Berbicara tentang Ramadan, kita tidak pernah mengingat kalau kita bukan orang yang beriman. Kalau kita bukan orang yang beriman, kita tidak pernah mengingat Ramadan. Karena Ramadan adalah sebuah seruan dari Allah, ajakan untuk umat Islam, khususnya umat Islam. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhuri kafadlillahi ala ibadihi. Tahu artinya? Keutamaan bulan Ramadan di antara keutamaan bulan-bulan yang lain, kata Rasul, sebagaimana keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Masya Allah, Pak, kita dipilih oleh Allah untuk menikmati 1 bulan penuh ibadah di bulan suci Ramadan. Coba umat-umat yang lain, umat Nabi Adam, ada enggak khusus untuk ibadah, melaksanakan ibadah 1 bulan penuh? Ada enggak? Hanya ada pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bersyukur jadi umat Rasulullah. Ya, baru sholat tarawih 8 rakaat aja udah ngeluh. Lama amat nih imam. Padahal 8 rakaat, tapi udah ngeluh. Bacanya surah apa? Ar-Rahman. Terus saya baca surah Ar-Rahman ya. Orang kata pengurus Pak Rokimin bilang, Ustaz, ada teman saya tuh pimpin namanya, apa tuh Riman. Saya bingung, saya kenal. Masya Allah, orangnya kurus banget, kurus. Masya Allah, Ramadan kurus banget ini. Enggak, kalau bisa mah panjangan dikit, jadi biar dapat itu wakofnya, ya, biar dapat tumaninanya. Terus juga kalau makmum baca surah Al-Fatihah kurang 3 ayat atau 2 ayat, itu yang nanggung imam. Lah, saya mah kagak mau nanggung dosa. Lah, saya juga banyak dosanya. Lah, bagaimana kalau saya nanggung semua, ditimpahin semua, Bu? Setuju kagak, Bu? Ditimpahin dosa, Bu? Kalau ditimpahin duit mau, Bu? Tapi duit yang bener, bukan duit bohongan. Pahala mau, Bu? Kebaikan mau, tapi kalau timpain dosa tak mau saya. Makanya kita benar-benar harus mengukur ya kondisi dan situasi saat ini, ya keadaan umat Islam lagi krisis akidah. Kenapa? Sejak pandemik saat ini, ya orang-orang yang baik sekarang dizolimi, dijahiliyahkan, disingkirkan. Demi apa? Demi menegakkan kenasronian, kristianisasi, ya. Sampai lagi sekarang budaya sudah mulai berubah keadaannya. Anak-anak sudah belajar main handphone, gadget setiap hari, betul. Padahal dulu udah dibilang jangan pernah anak itu dijejelin handphone, gadget, deh. Sekarang dijejelin handphone, benar gak? Bocah, ada bocah agak di sini. Ada. Ini udah balik dia 17 tahun. Lah sekarang bocah udah dijejelin handphone, Pak. Tiap hari saben hari, pagi siang malam itu nyerahin tugas. Masya Allah, udah puyeng saya lihatnya. Tiap hari itu bocah main handphone. Udah bisa banget bikin tulisan-tulisan, foto-foto, screenshot. Masya Allah. Padahal tidak dibolehkan sebenarnya. Agar apa? Agar anak itu benar-benar lebih mendekati cara yang terbaik untuk masa depannya. Apa? Pendidikan agamanya lebih diutamakan. Belajar Al-Quran. Coba sekarang anak kita udah pada bisa baca Quran belum? Bu, anaknya udah hafal Quran belum, Bu? Bu,
anaknya bu. Jangan malu-maluin lah bu. Orang Islam baca Quran kagak bisa. Qul a'udzu birabbin nas bolak-balik. Di ujungnya walam dolim. Gara-gara kagak bisa baca Quran bu, masya Allah bu, GZ jangan diutamain bu, hanya sekedar sarana buat pendidikan, sekedar saja, tapi jangan difasilitasi, jangan diutamakan untuk memenuhi kewajiban mereka, mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan yang lain. Harus didahulukan kepentingan agama dulu. Ajarkan mereka belajar Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Nek, huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa huruf hijaiyah? Kelihatan bocah, masih bocah mukanya no. Ada berapa nek? Jangan malu-maluin ibu, mama. 29 huruf terakhirnya apa? Jangan dikasih tahu pak. Huruf terakhirnya apa? Hamzah. Iya gitu. Tuh. Sekarang harokat ada berapa? Tahu nggak? Ini kadang-kadang bocah kagak tahu loh pak. Harokat ada berapa pak? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Jangan anaknya dulu dah, bapaknya dulu. Kalau bapaknya tahu, anaknya udah pasti tahu. Ada berapa pak harokat dalam Al-Quran? Ya mikir dulu. Ayo pak, 1. Fathah. Jangan takut-takut pak. Tenang aja. Fathah, kasroh, doma, terus sidang, benar. Terus kagak berurutan, kagak berat. Terus dan seterusnya. Nggak ada Quran dan seterusnya pak. Waduh. Ada fathatain, ada kasrotain, ada doma tain. Satu lagi yang mematikan huruf apa pak? Sukun. Makanan tuh sukun. Doyan gak sukun? Nah udah bawain besok. Makan sini bareng-bareng, oke? Tuh, itu ada 8 sakal harokat dalam Al-Quran. Dulu zaman sebelum kita itu Al-Quran tidak ada harokatnya pak. Turun dari setiap tempat, di pelepah kurma, tuh di atas genteng. Masya Allah itu Quran di atas genteng. Tuh yang membukukan Al-Quran siapa? Utsman bin Affan. Al-Quran dibukukan menjadi sebuah mushaf sampai kita umat Islam dan bisa membacanya sampai dengan sekarang. Tujuannya itu agar umat Islam mudah membaca Al-Quran. Sekarang sudah ada Al-Quran yang bertuliskan Latin. Bocah sekarang gampang banget baca Quran, dia baca Latinnya pak. Ada kan juz amma yang Latin dibaca, suruh baca surah Anas, baca sama dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Lah soalnya Latin. Kadang-kadang bingung loh. Orang tulisan Latin sama tulisan Arab, lebih mudah tulisan Arab daripada tulisan Latin. Makanya kalau kita modalin anak tuh yang bener, kalau bisa beliin tuh Quran digital. Biar apa? Biar dia mudah untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Tuh Quran. Kalau kita udah pintar baca Quran, tenang, anak udah dibekali ilmu Al-Quran, tenang. Ketika kita meninggal dunia, yang akan mengajikan kita siapa? Yang mendoakan kita siapa? Bocah, anak kita, jangan orang lain. Panggil 7 orang, saya setuju. Saya mau panggil anak 7 anak di pesantren Amanatul Huda buat ngajiin orang tua saya. Lalu ngapain? Tuh, malu kadang-kadang kita, Bu, kalau anak kita nih kagak bisa baca Quran ketika kita meninggal dunia, yang ngajiin kita siapa, Bu? Mata buduna mimbani, siapa nanti orang setelah kita, Bu? Kalau bukan anak cucu keturunan kita yang pandai membaca Al-Quran. Hakul walidaini,
Kewajiban orang tua adalah ayyu'allimahul Qur'an, mengajarkan anaknya untuk bisa baca Al-Qur'an. Jangan cuma bisa main handphone, main game. Ayo. Main game bisa habis berapa jam dia, tapi baca Quran susah. Ketika ke TPA juga susah, apalagi pandemik sekarang, belajar online. Sedikit-dikit bukannya YouTube. Tahu-tahu ada gambar aneh, apa nih mama? Nah loh, itu bisa kebuka pak. Semua cakrawala di situ ada apa aja kebuka lah. Bocah kalau usia dini buka begituan, bagaimana nasib bangsa anak-anak kita? Ta'udzubillah min dzalik. Makanya ajarin. Makanya di dalam Al-Quran jelas sekali bahwasanya bulan Ramadan bulan untuk mendidik umat Islam agar dia mengenal tentang agama Islam yang sesungguhnya. Di dalam bulan Ramadan ada sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian ada tadarusul Quran, siangnya kita berpuasa Ramadan, diakhiri detik-detik akhir Ramadan kita disuruh ngapain? Membayar zakat. Jangan sampai kita somul abdi mu'allakum bainas samai wal ard hatta yu'addiya zakatal fitr. Jangan sampai kita orang yang berpuasa pahala kita digantung antara langit dan bumi hatta yu'addiya zakatal fitr, sampai kita menunaikan zakat fitrah. Jangan sampai lupa. Ya, sampai bayi yang baru lahir di bulan suci Ramadan pun ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya bu. Dia masih bayi, tetap dalam ilmu fikih bahwa ada kewajiban bagi seorang bayi yang baru lahir di bulan suci Ramadan untuk menunaikan zakat fitrah. Kan belum puasa, iya belum puasa, tapi zakatnya wajib pak. Ya, jangan sampai kita mani az-zakatal fitri dakhalan nar. Jangan sampai kita orang yang enggan mengeluarkan zakat fitrah, nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Makanya sempurnakan ibadah Ramadan kita sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelit banget ucapin Allahnya. Kayaknya udah lama nih Ustaz nih, cepetan apa kita mau sholat nih. Nah lu udah pada lihat jam aja nih Ustaz, lama amat ya. Biarin aja saya mau liatin baik dah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya apa? Sempurnakanlah iddah, bilangannya sampai akhir Ramadannya kita sempurnakan, puasanya kita sempurnakan, tarawihnya kita sempurnakan, tadarus Al-Qur'annya kita selesaikan sampai 30 juz. Diakhiri kita bersihkan Ramadan, sempurnakan ibadah kita dengan tuhratul lisaimi wa tuhratul lil masakin, dengan kita menunaikan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Walitukabbirullah, kita akan bertakbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ketika kita sudah benar-benar melihat keberhasilan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terharu kita mendengar seruan takbir, gema takbir dimanapun kita berada. Seluruh penjuru dari bangsa, dari Merauke, Sabang, semuanya di saat itu bersamaan serentak mengucapkan kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ma
hadakum wa la'allakum tashkurun, dan semuanya atas petunjuk Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang betul-betul berkualitas. Kita siapkan mental dan fisik kita untuk menjelang Ramadan ini sebagai ajang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Persiapkanlah kehidupan kita ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah. Jangan sampai kita menunggu waktu kita sakit. Dan ketika kita diberikan kehidupan dan umur panjang, jadikanlah itu untuk momen ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita dicabut dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.